Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu pasal tentang adab berpakaian. Makanya berpakaian ini sangat penting sekali. Lalu apa saja adab-adab berpakaian itu? Secara umum, sebelum saya menjelaskan secara detail atau rincinya, ada yang disebut dengan al-dhawabitul ammah, kaedah-kaedah umum, hukum-hukum berpakaian itu. Apa saja kaedah-kaedah umum itu? Yang pertama, kaedah umum berpakaian itu, yang pertama bahwa pakaian itu berfungsi menutup aurat. Pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat. Wabil khusus tentu para akhwat, karena aurat laki-laki dengan aurat perempuan itu sangat beda. Kalau aurat laki-laki, berdasarkan pendapat para ulama, maka dari pusar sampai ke lutut, itulah yang disepakati ulama. Itu aurat laki-laki yang harus ditutup antara pusar dan lutut. Tetapi aurat perempuan berbeda. Semua badan wanita dari atas kepala sampai kaki itu dianggap aurat. Yang diperselisihkan itu cuma dua tempat. Pertama wajah, dan yang kedua telapak tangan. Tapi semua badan wanita dari atas sampai kaki itu semua aurat. Kalaupun boleh ditampakkan, hanya menampakkan wajah dan tangan saja. Subhanallah. Nabi SAW bersabda 14 abad yang silam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidak boleh seorang wanita itu menampakkan pada bagian-bagian tubuhnya kecuali yang boleh ditampakkan saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tidak boleh memukulkan kaki-kaki wanita-wanita untuk diketahui apa yang disembunyikan dari perhiasannya. Kalau dalam ayat ini, seandainya ibu nih menggunakan semacam kalung kemudian diletakkan di kaki, kemudian dibuat suara-suara, karena di zaman jahiliyah seperti itu. Jadi meletakkan gelang kaki, kemudian dibuat suara-suara. Kalau seandainya dia melangkah, maka ada suaranya tuh. Lah Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak boleh seorang wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka supaya orang tahu dia punya perhiasan di kakinya. Kalau seandainya menampakkan suara saja dilarang. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nur 31, bagaimana pula kalau seandainya dia menampakkan auratnya? Suara perhiasan di kakinya saja tidak boleh didengarkan, apalagi aurat badannya. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok termasuk penduduk neraka, aku tidak pernah melihat keduanya. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, wanita berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta.
yang melenggak-lenggok, dan mereka tidak akan masuk sorga, bahkan mencium baunya sorga pun tidak. Lihat di sini, Nabi SAW mengancam wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Yang berpakaian tapi telanjang saja dilarang. Bagaimana betul-betul telanjang gitu ya? Seperti umumnya pakaian-pakaian renang di pantai-pantai gitu kan. Tentu lebih dilarang lagi karena nampak auratnya. Yang lebih disayangkan lagi, karena sekarang ini kan dunianya sudah dunia medsos ya, bukan? Buka aplikasi apa saja ada aurat perempuan. Mau buka YouTube, mau buka TikTok, mau buka Instagram, mau buka Facebook, macam-macam. Ya, mesti ada di situ tuh. Tayangan-tayangan membuka aurat. Atau sengaja mereka membuat konten itu justru menjual aurat, naudzubillah. Lah, dalam berpakaian Islam sudah memberikan dawabit, kaedah-kaedah khusus. Yang pertama adalah pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian itu kalau kita menggunakannya jangan pernah menyelisihi agama. Jangan sampai menyelisih syariat. Seperti apa? Seperti umpamanya seseorang berpakaian, dalam pakaiannya ada gambar salib umpamanya. Salib ini kan kekhususan agama orang luar, Bu. Kalau seandainya ada seseorang ini, dia muslim, kemudian menggunakan pakaian ada gambar salibnya, tentu orang akan menyangka dia Nasrani, Bu. Secara langsung, nggak usah ditanya kamu agama apa. Kenapa? Karena simbol itu sebuah kekhususan. Ya. Semata-mata ada gambar salib saja di pakaian kita itu, orang langsung menuduh kita ini pasti kita Nasrani. Tapi kalau seandainya ada orang Nasrani kemudian menggunakan gamis, menggunakan peci gitu ya, kemudian berjalan, semata-mata itu saja orang nyangka dia seorang muslim, padahal dia Nasrani kan. Karena pakaian seperti itu kekhususan muslim. Sebagaimana mereka punya kekhususan dalam berpakaian kalau ada gambar salib. Maka jangan sampai kemudian ketika kita berpakaian itu menyelisih syariat. Jangan menggunakan simbol-simbol yang merupakan kekhususan agama di luar daripada Islam. Tidak boleh ya. Termasuk juga ada pakaian-pakaian, saya pernah melihat kaos gitu ya, di sablon, kemudian ditulisi, tulisannya itu tulisan jorok, Bu. Bukan tulisan bagus. Ya, bukan tulisan ayo kita sholat gitu, ayo kita sedekah, ayo kita berbuat baik. Tidak, tulisannya itu betul-betul yang jorok sekali. Nah, ini kan menyelisih syar'i, tidak boleh. Atau mungkin pakaiannya itu tasyabbuh, menyerupai pakaian orang-orang fasik. Ya, celana dirobak-robek gitu kan. Celana lepis kan ada itu dirobek sana, robek sini. Untuk apa celana kok dirobak-robek tuh? Gitu. Ini tasyabbuh dengan orang-orang fasik namanya. Ya. Ataupun tasyabbuh dengan sesama lawan jenis. Umpamanya laki-laki memakai pakaian menyerupai wanita atau sebaliknya. Intinya bahwa kaidah yang kedua, berpakaianlah tapi jangan sampai menyelisihi syariat.